Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Imah Wuryanti Ling. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang 5 cara merawat tanaman kuping gajah. Nah, di depan saya ini ada beberapa pot tanaman kuping gajah, ada yang lebat, ada yang kurus, ada yang harus diperhatikan. Kuping gajah ini harus bisa dirawat dengan baik. Nah, apa saja nanti tentang cara merawatnya, marilah kita ikuti pada kegiatan selanjutnya. Pemirsa, langkah yang pertama saya lakukan adalah saya harus memiliki komitmen. Karena merawat tanaman itu memerlukan waktu, ya. Kita harus meluangkan waktu untuk merawatnya. Nah, kita harus berkomitmen dengan cara bagaimana? Kita harus membuat jadwal. Kapan kita akan menyiram, kapan kita akan memupuk, dan kapan kita akan membersihkan tanaman-tanaman ini. Kita akan memotongnya, daun-daun yang sudah tidak berfungsi supaya akan lebih menarik. Pemirsa, langkah yang kedua kita harus mengenali kebutuhan tanaman ini. Kebutuhan akan air dan kebutuhan akan sinar matahari. Jadi nanti saya tidak asal menyiram. Kita lihat di dalam pot ini kekeringan, terlalu kurang air, atau memang ini kurang sinar matahari. Jadi nanti kita menyiramnya tidak usah terlalu banyak, ya. Ini kalau memang tidak membutuhkan banyak air, ya. Terus kalau tanaman ini membutuhkan sinar matahari, kita ya beberapa saat atau 1 minggu sekali kita keluarkan. Karena saya bekerja, ya, jadi ini saya mengeluarkannya seminggu sekali. Kita keluarkan dari teras, tidak usah disinari oleh sinar matahari langsung, tapi cukup di pinggiran saja supaya daunnya tidak layu. Karena kalau ini terlalu banyak sinar matahari, daunnya akan layu dan nanti akan rusak. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah pemupukan. Kita harus memupuk tanaman ini secara teratur, ya. Karena tanaman-tanaman ini seperti kita membutuhkan nutrisi yang sehat. Ada natrium dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman ini juga. Nah, sebelum saya memupuk, saya memakai sarung tangan dulu. Nah, silahkan pemirsa itu bisa menggunakan sarung tangan kebun, bisa menggunakan sarung tangan yang ini, yang kalau saya yang dipakai oleh para medis, ya. Ini mudah sekali digunakan. Kalau pakai sarung tangan kebun itu untuk memberikan pemupukan kepada yang tanaman yang lebih besar. Nah, kali ini saya akan memupuk tanaman kuping gajah. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Saya menggunakan pupuk kandang. Ini pupuk kandang yang sudah dicampur dengan sekam yang dibakar. Ini sudah difermentasi sehingga aman bagi tumbuh-tumbuhan dan tidak akan menyebabkan jamur. Nah, ini coba saya memupuknya begini, ya, sobat. Ini yang tanaman yang masih kurus dan kurang terawat karena beberapa hari ini saya agak kurang sehat, jadi tanaman banyak yang menangis, ya. Tanaman ini juga butuh sentuhan-sentuhan tangan kita. Kita harus merawatnya dengan penuh cinta, ya, agar tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Kecuali itu saya juga menggunakan tambahan nutrisi. Itu saya menggunakan vitamin B ini, ya. Caranya bagaimana? Vitamin B ini kita ambil satu gayung, kemudian kita tuangkan 1 tutup. Ini gayungnya 1 liter aja, kita tutup satu tutup ini. Kemudian sedikit saja kita bisa ditaruh di spray, kemudian disemprotkan begini. Nah, bisa juga kita siramkan dengan gayung tadi. Nah, kalau saya, sobat, langkah yang keempat adalah kita repotting, ya. Kita memindahkan pot seperti ini.
Ini kan potnya sudah terlalu kecil ya. Nanti kita bongkar, kita angkat seluruhnya, kita kita pakai pot yang lebih besar, kita pindahkan sehingga akan lebih bagus lagi. Ini ya, memindahkan pot. Atau kita memisahkan, ini kan banyak anakannya ya, kita memindahkan yang kecil. Ini saya potong dulu. Nah, ini saya potong kecil. Ini kita pindahkan ke pot agar ini bisa tumbuh lebih lebat lagi. Kalau di pot ini akan sesek ya, sempit berkembangnya. Kita akan mengadakan repotting, kita pindah ke pot yang lebih ya, cukuplah untuk ini. Ini kecil sih potnya, tapi kalau untuk bertahan 1 tahun ini sudah cukup, nanti akan berkembang dengan baik. Kita tata, ini daunnya yang baru bersemi supaya tidak rusak. Nah, nanti kalau sudah tumbuh 1 bulan, kita tambahin pupuk lagi supaya apa? Supaya ini kan ini sudah memanjang, nanti 1 bulan kita tambahin lagi, kita beri vitamin B seperti tadi. Kemudian kita perlahan-lahan kita seminggu sekali atau kita panaskan ya, kita jemur di sinar matahari. Tapi diingat, tidak perlu lama-lama di sinar matahari karena kuping gajah itu tidak tahan dengan sinar matahari. Pemirsa, langkah berikutnya saya akan membersihkan dan menjaga keindahan daun kuping gajah ini. Nah, langkah pertama untuk membersihkan, kita ambil lap atau lap yang lentur ya, atau dengan kanebo atau dengan tisu. Nah, kali ini saya akan menggunakan kapas ya. Ini lembut sekali karena untuk menjaga supaya nanti daunnya tidak rusak. Kapas ini saya kasih air. Ini air yang masih bersih, tidak diberi pupuk. Kemudian pelan-pelan kita sentuh daunnya, kita pegang, kita bersihkan. Pelan-pelan kita hilangkan debu-debunya. Pada tulang-tulangnya ini biasanya merekat kotoran. Nah, kita sangat pelan supaya daunnya tidak rusak, tidak robek. Kita satu persatu kita bersihkan. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kadang 1 pot itu kita membutuhkan untuk membersihkan bunganya itu 1 jam sendiri, pelan-pelan gitu. Ya, sampai pinggir-pinggirannya ini, tulangnya, pinggirannya kita bersihkan dengan air. Nih kelihatan nih kotorannya ya. Sampai ke yang bawah. Yang kecil pun kita hanya ini tumbuhan yang baru daunnya baru mekar ini, baru kuncup, itu jangan kita bersihkan dulu karena ini masih sangat lunak. Nanti kita robek ya. Ini tunggu 1 atau 2 minggu supaya daunnya sudah melebar dan sudah berwarna hijau seperti ini. Kita mudah sekali membersihkannya. Kalau masih kuncup seperti itu daunnya itu cepat robek. Nah, ini pelan-pelan. Nah, kita lakukan. Ini adalah langkah kelima yang saya lakukan dalam merawat tanaman. Saya akan membuat tanaman ini lebih glowing ya, lebih sejuk dipandang mata ya. Tadi saya sudah membersihkan dengan kapas dengan air, sudah ditunggu kering. Nah, ini sudah kering seperti ini. Ini akan saya kilapkan daunnya supaya tampak lebih cantik dan menawan. Kita saya menggunakan ini loh. Ini adalah cairan untuk pengkilap daun. Ini bisa dibeli di toko ya. Caranya bagaimana? Kita ambil kapas, kita letakkan cairan ini di atas kapas. Kemudian setelah itu kita oleskan pada daun 1 persatu dan kita harus pelan-pelan. Kita mengolesnya itu searah ini tulang-tulangnya.
jangan melawan arah supaya daun itu tidak robek. Ini, nah daun itu kita kilapkan, nih sudah mengkilap ya. Nah, terus kita bergantian. Nah, ini juga kita lakukan seluruh daunnya sampai daun ini mengkilap. Kita banyak membutuhkan waktu, memang harus sabar, harus pelan. Kalau kita tergesa-gesa, daunnya bisa robek dan hasilnya kurang memuaskan. Kita juga bisa mengulang. Ini tadi ada yang belum rata. Nah, kita ulang kembali, ya kan? Nah, kita bisa melakukannya pelan-pelan. Ini juga membutuhkan waktu lama. Ini hasilnya. Nah, itu kita lakukan semuanya. Ya. Ya, beginilah cara pemirsa, itulah tadi 5 langkah saya cara merawat tanaman. Ini boleh dilihat daunnya sudah sudah mengkilap, sudah glowing, sudah enak dipandang mata. Oke. Ini daunnya itu mengkilap sekali, serat-seratnya kelihatan, Nah, silahkan para pemirsa mencoba apa yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan pemirsa bisa memiliki tanaman kuping gajah yang lebih lebat, karena ini adalah jenis kuping gajah yang tidak lebar, yang cukup ya. Ini silahkan mencoba, dan jangan lupa kalau teman-teman berkenan, subscribe, like, dan komen dalam channel YouTube saya ini. Sampai jumpa pada video saya berikutnya yang lebih menarik lagi. Dah.